Untuk huruf dha sifatnya dia mengalir. Dan dia tebal. Sudah mah mengalir dan juga dia tebal. Dan ingat lidahnya digigit ujungnya. Dha, sama seperti huruf dzal, lidahnya dikeluarkan. Kebanyakan dari kita untuk mengucapkan huruf dha ini sama seperti huruf zai yang ditebelin. Zo. Sama seperti huruf zai yang ditebelin. Nah, itu keliru ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah berjumpa kembali kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita akan lanjutkan ya belajar membaca Al-Quran. Meskipun kondisinya musim hujan sekarang ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allahumma shayban nafi'a. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga-keluarganya. Amin Allahumma amin. Kita akan lanjutkan belajar pada kesempatan kali ini mempraktekkan kembali surah Al-Baqarah ayat 20. Tentunya nanti teman-teman bisa mempraktikkan ke dalam surah yang lainnya. Kita akan ajarkan, kita akan sama-sama mengurai cara bacanya bagaimana dan nanti tentunya bisa dipraktikkan ke dalam surah yang lainnya. Baik, tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada teman-teman, ayah bunda, adik-adik semua yang telah menonton video-video channel Tahsin Yuk, yang sudah like dan juga subscribe-nya atau bahkan share-nya. Saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya jazakumullah khair. Dan adapun kepada teman-teman yang baru mengklik video ini, kami sangat minta tolong untuk aktifkan tombol like dan juga subscribe-nya, karena dengan hal itu akan mudah tersebar video channel Tahsin Yuk ini dan membantu semua teman-teman di luar sana. Baik, kita langsung saja. Kita mulai dengan ta'awudz sama-sama, tentunya dengan metode tahqiq pelan-pelan dan irama ros. Kita mulai. Tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 20. Kita baca dulu ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم Innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, coba kita urai cara bacanya, dan ini kita akan bahas yang menonjol-nonjol saja ya, yang lebih nampak supaya nanti bisa dipraktekkan di rumah pada surah yang lainnya. Baik, yakadul. Hati-hati ya, setiap huruf yang berharokat dhammah itu harus betul-betul sempurna u-nya. Yakadul, bukan yakadul, bukan dol, tapi dul. Beda ya suaranya, dol dengan dul ya. Yakadul barqu. Ro-nya nih, kondisi ro di sini tebelin. Baru, jangan bar saja tapi baru. Barqu yakhtafu Nah, di sini ada huruf kha. Untuk huruf kha, untuk teman-teman ya, ayah bunda, untuk awal-awal oke lah, tidak apa-apa kita ada ngoroknya sedikit ataupun berlebihan ya.
yakadul barqu Nah, maka kalau sudah bisa dilatih lagi untuk huruf kha-nya, dikurangin untuk ngoroknya. Nya itu dikurangin ya, ngoroknya. Saya katakan ngoroknya itu dikurangin. Yakadul barqu yakhtafu. Dan hati-hati nih, huruf ya di sini tipisin ya. Ya, jangan sampai dia tebal. Karena nih kalau kita perhatikan di sini ada huruf qaf, ya. Kemudian ada huruf kha, di tengah-tengahnya ada huruf ya yang tipis. Jadi huruf tipis ini didempet dengan huruf tebal dua-duanya, ya. Yakadul barqu yakhtafu. Jangan sampai langsung Yakadul barqu Nah, sehingga ya-nya menjadi tebal. Jangan tapi ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Seperti itu ya. Lanjut. Kullama adaa'a lahum. Nah, di sini mad jaiz dan mad wajib ya, dalam jalur asy-Syatibi yang pernah juga kita bahas ya, bahwa di sini ahsannya, bagusnya samakan ya. Misalkan di sini mad jaiznya 4 harokat, maka mad wajib juga 4 harokat ya. Tentunya 4 dan 5 harokat aja ya, karena di sini berdampingan dengan mad wajib. Mad wajib itu 4 dan 5 harokat saja. Maka kita baca contoh 5 harokat ya. Kullama adaa'a lahum masyaw fih. Nah, di sini A-nya hati-hati. Ya, pada kesempatan sebelumnya kita juga pernah bahas, tapi ini catatan nih bagi kita semua ya. Tidak apa-apa saya ulang-ulang berkali-kali karena ini kesalahan yang sering terjadi, termasuk kami kalau misalkan seumpamanya bacanya cepat, yaitu di hamzah ini ya. Nah, di sini ini banyak sekali terseret-seret sengaja atau tidak sengaja. Kullama adaalahum. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka harus harus jelas. Kullama adaalahum. Nah, itu diantaranya. Alahum masyaw fihi wa idza. Nah, boleh berhenti, boleh langsung di wa idza langsung, nggak apa-apa. Tapi ahsannya ya kita langsung sambung saja. Lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Perhatikan di sini ada huruf dha. Nih ya, teman-teman, nanti kalau misalkan berjumpa dengan huruf dha yang sukun, maka huruf dha ini perlu diingat. Dia memiliki sifat mengalir suara. Ingat ya, mengalir suara. Nah, huruf dha ya, bukan hanya huruf dha saja ya. Semua huruf kalau dia disukunkan, maka akan terdengar jelas, terlihat jelas sifatul hurufnya. Nah, untuk huruf dha sifatnya dia mengalir. Dan dia tebal. Sudah mengalir dan juga dia tebal. Dan ingat, lidahnya digigit ujungnya. Dha, sama seperti huruf dzal, lidahnya dikeluarkan. Kebanyakan dari kita untuk mengucapkan huruf dha ini sama seperti huruf zai yang ditebelin. Zo. Sama seperti huruf zai yang ditebelin. Nah, itu keliru ya teman-teman. Huruf dha itu lidahnya dikeluarkan. Ujung lidah sentuhkan ke ujung gigi seri atas. Wa idza lidahnya dan tebelin. Azlama alaihim qamu. Seperti itu ya. Kalau teman-teman jumpa dengan huruf dha, maka praktekkan seperti itu. Walau sya. Nah, di sini hati-hati ya. Kebanyakan dari kita termasuk kami itu tidak sengaja baca huruf shin itu menjadi tebal. Walau sya, jangan sya. Ya, tebal ini. Walau sya.
walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Terakhir, perhatikan di sini ada hamzah yang berharokat kasroh tain, bergaris bawah dua, bergaris bawah di bawah. Nah, di sini berjumpa dengan huruf qaf, maka terjadi hukumnya yang namanya ikhfa. Dan perlu diperhatikan ikhfa, sekali lagi ikhfa itu dia harus melihat hurufnya. Nah, ikhfa di sini ada huruf qaf, ya, ada huruf qaf. Maka huruf qaf itu dia bunyinya hampir seperti eng, tapi dia tebal. Syai'il qadir. Jadi bukan hanya sekedar syai'in qadir, bukan syai'in, tapi tebelin. Syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir. Di sini huruf ro banyak sekali yang keliru, ya. Jadi pembahasan huruf ro ini sebenarnya panjang sekali, ya. Ada bab khusus untuk huruf ro. Nah, kondisi di sini ro-nya dia tipis. Jangan sampai bacanya qadiru. Keliru, ya. Yang benar adalah qadir. Tipiskan ro-nya. Qadir. Bukan qadiru. Nah, jangan, ya. Nah, seperti itu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita menyelesaikan Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Nah, teman-teman, praktekkan di rumah, ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, praktekkan ke dalam surah yang lainnya. Di antaranya nih sebagai kesimpulan tadi adalah teman-teman nanti ketika baca Al-Quran jumpa dengan huruf kho, maka latih huruf kho-nya jangan sampai berlebihan ngorok. Tidak apa-apa kalau misalkan awal-awal ada ngoroknya kho gitu, ya, kho. Tapi coba dilatih, disedikitkan, diminimalisirkan, ya, seperti itu. Yakhtafu. Kemudian juga di antara yang lain adalah tadi huruf dha nih. Huruf dha dia mengalir suaranya dan dia tebal. Lidahnya digigit. Bukan seperti huruf zai yang ditebalkan. Zo. Azlama, bukan. Tapi lidahnya digigit. Dha, seperti itu. Nah, wa idza azlama alaihim qaumu, dan seperti itu, ya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita dan bisa dipraktikkan di rumah. Dan terakhir tadi diantaranya syai'in qadir, qafnya ini hati-hati, ya. Di sini ikhfa maka tebalin, dan tebalnya engnya itu suaranya adalah syai'in qadir, bukan syai'in qadir, seperti itu. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di dalam kolom komentar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.